Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang Bu Aris banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proses pembelajaran bersama mengenai mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar pada pembahasan adalah sistem perkemihan. Yang dimaksud dengan sistem perkemihan adalah merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Jadi di dalam sistem urinarian ataupun sistem nantinya adalah perkemihan, di sini nantinya tubuh kita akan mengalami suatu proses penyaringan sehingga nantinya diharapkan zat-zat yang ada di dalam tubuh kita adalah merupakan zat-zat yang masih bisa dipergunakan oleh tubuh. Sedangkan zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh kita nanti akan dikeluarkan berupa urin atau yang disebut dengan air kemih. Nah, untuk sistem perkemihan ini adalah terdiri dari 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin, kemudian 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria, 1 vesika urinaria sebagai tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra tempat urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa untuk sistem perkemihan adalah pada intinya terdiri dari 4 organ besar, yaitu ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Baik itu laki-laki ataupun perempuan sama. Hanya nanti yang membedakan bahwa untuk uretra pada perempuan dan laki-laki itu akan berbeda. Nah, ginjal ini terdiri dari 2 buah yang berbentuk seperti kacang, terletak pada dinding posterior abdomen di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra thoracalis ke-12 sampai vertebra lumbalis ke-3. Nah, biasanya untuk ginjal kiri ini letaknya lebih tinggi daripada ginjal kanan karena adanya lobus hepatis dexter yang besar. Sedangkan untuk urin yang terbentuk pada penyaringan itu terkumpul dalam pelvis renalis, yaitu sebuah rongga yang terletak di tengah ginjal. Nah, ini kalau kita lihat secara anatomi gambarnya untuk ginjal kanan dan ginjal kiri ya. Kalau dibelah itu nantinya akan kelihatan dari organ-organ ginjal yang ada aorta dan sebagainya. Ini kalau kita lihat di dalam rongga perut kita untuk letaknya ginjal kiri itu lebih tinggi daripada ginjal kanan karena untuk yang sebelah kanan itu terletak ada hepar ya. Fungsi ginjal yang menjadi fungsi ginjal di sini adalah diantaranya memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksin ataupun racun, kemudian mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amonia. Nah, ini kalau kita lihat untuk susunan anatomi ginjal itu bisa dilihat dari susunan anatomi eksternal, kemudian ada susunan anatomi internalnya yang terdiri dari berbagai macam organ, ada korteks renalis, medula renalis, dan sebagainya sampai dengan sinus renalis. Ini nanti mahasiswa bisa pelajari untuk gambar-gambar anatomi lebih dipahami supaya nantinya bisa mengerti tentang struktur anatomi daripada ginjal. Kita lanjut ke fascia renalis. Fascia renalis ini adalah merupakan jaringan lemak perirenal yang berbentuk kapsul yang sebenarnya meliputi dan melekat dengan erat pada permukaan luar ginjal. Untuk struktur ginjal adalah setiap ginjal itu akan terbungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan kapsula fibrosa. Terdapat korteks renalis di bagian luar yang berwarna coklat gelap dan medula renalis di bagian dalam yang berwarna coklat lebih terang dibandingkan dengan korteks. Untuk bagian medula ini berbentuk kerucut yang disebut piramida renalis. Puncak kerucut tadi menghadap
kolik yang terdiri dari lubang-lubang kecil yang disebut papilla renalis. Kemudian yang selanjutnya ada hilum, ada struktur halus ginjal yang terdiri dari banyak nefron. Nah, ini diperkirakan di dalam tubuh kita itu terdapat 1 juta nefron, luar biasa ya. Banyak sekali nefron yang ada di dalam tubuh kita atau ginjal kita yang nantinya berfungsi untuk menyaring daripada makanan, minuman, atau zat-zat yang masuk di dalam tubuh kita, mana yang bisa dipergunakan dan mana yang tidak bisa dipergunakan. Ini kalau kita lihat potongan anatomi ginjal, kalau dilihat secara membujur, ini seperti kacang ya. Kemudian kalau kita lihat dengan pemeriksaan mikroskopis, ini jaringan ginjal warnanya biru yang menunjukkan adanya tubulus. Ini untuk vaskularisasi ginjal. Jadi di sini ada renal arteri, kemudian menuju ke segmental arteri, kemudian interlobar arteri, akut arterios. Nah, ini semuanya nanti akan mengalami suatu siklus yang dimulai dari renal arteri sampai dengan renal vein. Nah, dari renal vein inilah nantinya akan dilakukan di dalam proses ini ada proses absorpsi, filtrasi, kemudian ada ekskresi ya. Ini nantinya ada di dalam vaskularisasi ginjal. Ini kalau kita lihat untuk penampang anatomi ginjal, mahasiswa bisa melihat dari gambar satu persatu penampang anatomi ginjal yang ada. Kemudian kalau kita lihat berapa sih berat ginjal yang ada di dalam tubuh manusia? Berat ginjal yang ada di dalam tubuh manusia adalah sekitar 0,5% total body mass. Jadi tergantung daripada berat tubuh dari masing-masing manusia itu akan berbeda-beda. Ini biasanya sekitar 0,5%. Sedangkan 20 sampai dengan 25% cardiac output itu istirahat melalui arteri renalis. Sedangkan untuk renal blood flow-nya adalah sekitar 1200 ml per menit. Jadi luar biasa ketika ginjal kita berfungsi untuk melakukan suatu proses di dalam tubuh, ternyata bisa memproses sekitar 1200 ml per menit. Kita lanjut ke proses pembentukan urin. Nah, di dalam proses pembentukan urin kita kenal ada proses filtrasi di glomerulus, kemudian proses reabsorpsi, proses sekresi. Proses filtrasi ini terjadi penyerapan darah, yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, sodium, klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain sebagainya yang diteruskan ke tubulus ginjal. Kemudian cairan disaring yang disebut dengan filtrat glomerulus. Untuk proses reabsorpsi, pada proses reabsorpsi ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar dari glikosa, sodium, klorida, fosfat, dan beberapa ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif atau obligatora reabsorpsi di tubulus proksimal. Sedangkan pada tubulus distal itu akan terjadi kembali penyerapan sodium dan ion bikarbonat bila diperlukan oleh tubuh. Penyerapan terjadi secara aktif atau reabsorpsi, fakultatif, dan juga sisanya nantinya akan dialirkan pada papilla renalis. Jadi semua zat-zat yang ada di dalam tubuh nantinya setelah dilakukan filtrasi oleh ginjal ternyata akan diproses kembali melalui proses reabsorpsi. Jadi penyerapan kembali sampai dengan sekecil-kecilnya zat-zat itu bisa diabsorpsi oleh tubuh. Kemudian yang ketiga adalah proses sekresi. Sisa dari penyerapan kembali yang terjadi di tubulus distal dialirkan ke papilla renalis, selanjutnya diteruskan keluar. Disinilah kalau di dalam tubuh kita zat-zat yang sudah tidak bisa direabsorpsi kembali, maka akan dilakukan proses sekresi.
di mana proses sekresi inilah yang nantinya akan mengalirkan keluar untuk dilakukan ekskresi atau pengeluaran yang bisa berupa urin. Ini proses produksi urin, kita lihat itu dari skema gambar yang ada. Kalau dilihat mulai dari ginjal yang ada sampai dengan nantinya glomerulus, tubulus ya. Ini ada proses filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Ini bisa dilihat dari gambar yang ada prosesnya sampai dengan nanti dikeluarkan berupa urin. Nah, ini kalau kita lebih jelas lagi dilihat dari penampang ginjal yang ada ya, ini prosesnya bahwa di dalam tubuh ada proses penyerapan, proses penyaringan, penyerapan kembali, dan juga proses pengeluaran dari zat-zat yang ada di dalam tubuh. Baik itu natrium, kalium, kemudian bikarbonat dan sebagainya, itu semuanya diproses di dalam tubulus, kemudian nanti direabsorpsi kembali. Setelah nantinya zat-zat tidak bisa direabsorpsi baru dikeluarkan. Oke, kemudian kita masuk ke sistem peredaran darah di dalam ginjal. Di dalam ginjal juga ada sistem perdarahan. Nah, ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan arteri renalis. Arteri ini berpasangan kiri dan kanan. Arteri renalis bercabang menjadi arteri interlobalis, kemudian menjadi arteri aquarta, dan dari arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi arteriole afferent glomerulus yang masuk ke glomerulus. Kapiler darah yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole afferent glomerulus yang kemudian menjadi vena renalis masuk ke vena cava inferior. Jadi intinya perdarahan yang ada di sini bahwa di dalam ginjal juga nantinya akan terjadi peredaran daripada darah yang ada. Di mana nanti peredaran darah yang ada itu melalui arteri yang ada di dalam ginjal atau arteri renalis inilah yang nantinya akan memutarkan daripada peredaran darah yang ada di ginjal. Selanjutnya adalah mengenai sistem persarafan di ginjal. Nah, ginjal juga mendapatkan persarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Nah, saraf ini juga berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Jadi di dalam ginjal tidak hanya berfungsi untuk ataupun adanya sistem mengenai proses absorpsi, filtrasi, reabsorpsi, sekresi saja, tetapi di dalam ginjal juga ada yang namanya perdarahan atau peredaran darah, kemudian ada juga persarafan, di mana nantinya yang akan berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ataupun keluar di dalam ginjal inilah fungsi daripada persarafan. Terus kita masuk ke dalam susunan anatomi ginjal. Dari 4 komponen besar susunan anatomi ginjal, yang pertama adalah ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25 sampai dengan 30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Nah, untuk lapisan dinding ureter ini terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa, lapisan tengah lapisan otot polos, kemudian lapisan sebelah dalam berupa lapisan mukosa. Nah, dari lapisan dinding ureter ini akan menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Jadi di dalam ureter inilah nantinya ada sistem persarafan, di mana nantinya pada sistem persarafan itu akan mengatur refleks yang ada sehingga nantinya urin bisa terdorong keluar ke kandung kemih. Yang kedua, organ yang besar di dalam sistem urinaria yaitu vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria ini bekerja sebagai penampung urin.
Organ ini berbentuk seperti buah pir atau kendi, letaknya di belakang simpipis pubis, kemudian di dalam rongga panggul. Nah, vesika urinaria ini dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Untuk dindingnya itu terdiri dari lapisan sebelah luar atau peritoneum, kemudian tunika muscularis atau lapisan berotot, tunika submukosa dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Nah, pada vesika urinaria inilah nantinya kita itu sebagai manusia bisa menahan urin di dalam tubuh kita. Karena pada vesika urinaria inilah nantinya urin akan tertampung. Nah, oleh karena itu kita tidak setiap saat itu akan berkencing terus ya. Nah, disinilah nantinya kita bisa melakukan untuk kapan saatnya kita harus berkemih atau kencing. Kalau vesika urinarianya sudah penuh, itu biasanya kita dengan sendirinya punya refleks untuk kencing kalau yang normal. Tetapi kalau yang tidak normal, walaupun sudah terisi penuh, maka tidak akan bisa untuk mengencingkan atau mengeluarkan urin. Yang ketiga adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Nah, dinding uretra ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan otot polos, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Pada laki-laki, panjangnya kurang lebih adalah 13,7 sampai dengan 16,2 cm. Yang terdiri dari uretra pars prostatica, kemudian uretra pars membranosa, dan uretra pars spongiosa. Sedangkan untuk wanita itu panjangnya lebih pendek, yaitu kurang lebih 3,7 sampai dengan 6,2 cm. Kemudian ada yang mengatakan lagi tokoh yang lain adalah sekitar 3 sampai dengan 5 cm. Kalau uretra pada perempuan itu terletak di sebelah atas vagina atau antara klitoris dan juga vagina. Dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi atau pengeluaran air kencing saja. Sedangkan kalau pada laki-laki ini mempunyai peranan ganda, bisa untuk proses reproduksi dan bisa juga untuk proses perkemihan. Ini kalau kita lihat dari penampang uretra itu kita lihat ya di sini bahwa bentuknya itu kalau yang perempuan lebih pendek daripada yang laki-laki. Refleks kencing. Nah, apa yang dimaksud dengan refleks kencing? Refleks kencing ini adalah merupakan suatu refleks yang ada di dalam tubuh kita, akan melakukan suatu respon atau stimulasi apabila di dalam tubuh kita itu sudah mencapai 300 ml atau sampai dengan 400 ml. Nah, kalau di dalam kandung kemih kita itu terisi 300 ml sampai dengan 400 ml inilah, maka seseorang itu akan mempunyai refleks untuk berkemih. Untuk pengisian vesika urinaria ini kalau kosong itu biasanya tekanannya adalah 0 cm. Sedangkan kalau urinnya 30 sampai dengan 50 ml ini tekanannya akan menaik menjadi 5 sampai 10 cm. Kemudian kalau urinnya terisi 200 sampai 300 ml, tekanan akan naik lagi menjadikan refleks kencing. Kemudian kalau sekitar 300 sampai 400 ml, biasanya ini akan tekanan semakin naik dengan cepat sehingga seseorang tidak bisa menahan untuk berkemih. Apabila tekanan tonik meningkat di sini, maka kita akan segera melakukan proses perkemihan atau berkencing. Untuk kontraksi mixi ini akan terjadi dari reseptor sensorik yang akan meregang, kemudian akan terjadi strength reflex. Dari strength reflex ini akan mempengaruhi daripada
nervus pelvis. Dari nervus pelvis inilah akan menimbulkan suatu kontriksi pada muskulodestruksor. Nah, pada saat inilah nantinya beberapa detik sampai dengan 1 menit, maka apabila semakin penuh maka akan semakin sering untuk berfungsi atau melakukan suatu kontriksi, sehingga nantinya seseorang itu akan mudah untuk berkemih. Kalau bagaimana sih kalau urin tidak dikeluarkan? Nah, kalau urin tidak dikeluarkan dalam beberapa menit sampai dengan 1 jam, maka akan mempengaruhi daripada refleks miksi yang meningkat. Dari refleks miksi yang meningkat inilah nantinya akan mempengaruhi daripada nervus pudendus. Nah, dari nervus pudendus ini akan mempengaruhi terhadap muskulosphincter ekstern. Jadi dari inilah nantinya yang akan mempengaruhi dari sistem muskulosphincter eksternum. Jadi inilah yang nantinya akan berpengaruh terhadap proses perkemihan atau saat kita melakukan perkemihan. Untuk fasilitasi dan inhibisi miksi oleh otak, di sini ternyata otak kita juga berpengaruh terhadap proses perkemihan, di mana nantinya yang berpengaruh itu adalah pusat-pusat dari fasilitasi dan juga inhibisi di batang otak, terutama adalah di ponnya. Kemudian pusat-pusat di korteks cerebri terutama adalah inhibisi yang dapat menjadikan eksistatoris, dan juga adanya pengaturan dari miksi di dalam otak ini dari inhibisi parsial, kemudian dari kontraksi tonik muskulosphincter externus, kemudian juga dari refleks miksi dan juga inhibition muskulosphincter externus. Dari sinilah makanya seseorang itu akan menyadari bahwa di dalam tubuhnya itu akan terjadi suatu kontraksi abdomen yang menghantarkan seseorang itu untuk melakukan berkemih. Di dalam abdominal miksi ini nantinya ada proses destruksi serabut saraf sensori yang akan bisa terjadi atau hilang kontrol, sehingga akan mengakibatkan overflow incontinent atau tape dorsalis pada sipilis, sehingga nantinya akan mempengaruhi terhadap radik dorsalis. Nah, dari abnormalitas miksi inilah nantinya akan bisa terjadi kerusakan spinal di atas regiosakral, kemudian nantinya akan terjadi kerusakan pada parsial medula spinalis ataupun batang otak. Jadi intinya kalau abnormalitas miksi ini terjadi pada seseorang, itu akan mempengaruhi bukan hanya pada sistem perkemihan saja, tetapi pada saraf sensori, kemudian pada medula spinalis ataupun batang otak juga akan mengalami suatu kerusakan. Kita lanjut ke pembentukan urin. Ya, pembentukan urin yang encer dan pekat. Nah, total volume cairan tubuh itu biasanya adalah konstan. Homeostasis yaitu ginjal memproduksi urin secara encer ataupun pekat yang nantinya akan dipengaruhi oleh ADH untuk mengontrol daripada kepekatan urin. Untuk pembentukan urin encer, di sini osmolaritas cairan itu akan terjadi di dalam tubuh kita, kemudian terjadi peningkatan osmolaritas cairan, dan tubulir juga akan meningkat. Dari peningkatan tubulir inilah nanti akan terjadi symportes natrium, kalium, kemudian klorida pada tingkat ascending limb dari lobe of Henle. Nah, dari sinilah nantinya akan terjadi proses di dalam tubulus yang nantinya akan dipengaruhi oleh ADH. Nah, dari ADH yang ada inilah nantinya akan mempengaruhi di dalam proses perkemihan, di mana nantinya proses perkemihan itu akan terjadi
di dalam tubuh, kalau ADH-nya itu sedikit akan mengakibatkan urinnya pekat, dan apabila ADH-nya itu banyak maka akan mengakibatkan urinnya menjadi encer. Jadi di sini kalau ADH urinnya pekat biasanya akan mengakibatkan 4 kali lebih daripada hasil urin yang tercapai, sehingga nantinya kerja daripada ginjal itu akan lebih berat menjadi 4 kalinya. Ini di depan tadi sudah untuk penampang daripada ginjal. Kalau kita lihat dari depan, ini proses pembentukan urin pekat. Jadi kalau di sini dari zat-zat yang ada, natrium, kalium dan sebagainya dipengaruhi oleh ADH masuk ke dalam ductus collectivus. Nah, ini nantinya akan berpengaruh ataupun akan berproses di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh akumulasi di dalam jaringan interstisial. Nah, dari akumulasi di jaringan interstisial inilah makanya akan terjadi difungsi urea ke descending dan tim ascending line on health. Jadi disinilah ini nantinya akan dipisahkan antara komponen-komponen daripada urin, dari urea dan sebagainya, sehingga nantinya akan berulang-ulang terus proses ini terjadi, sehingga terjadi 2 sampai dengan 4 kali proses yang ada di dalam tubuh. Ini kalau kita gambarkan dalam struktur anatominya, kita bisa lihat mengenai perjalanan daripada proses urin pekat. Ini untuk fase rektanya tidak perlu saya terangkan satu persatu. Kita masuk ke urin aja ataupun air kemih. Kalau urin ataupun air kemih, kita lihat dari sifat fisik air kemih itu adalah jumlahnya ekskresi dalam 24 jam kurang lebihnya adalah 1500 cc, tergantung dari pemasukan atau intake cairan dalam dan faktor lainnya. Kemudian warnanya biasanya bening kuning muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Warnanya kuning itu tergantung dari kepekatan, diet obat-obatan dan juga sebagainya. Dari baunya biasanya khas, berat jenisnya adalah sekitar 1015 sampai 1020 dan mempunyai reaksi asam. Sedangkan untuk komposisi air kemih ini yang normal adalah terdiri dari 95% air, kemudian zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak dan juga kreatinin, elektrolit, natrium, pigmen, toksin dan juga hormon. Jadi di dalam kandungan urin ataupun air kemih dalam 24 jam adalah sekitar 1500 cc, di mana nantinya dalam air kencing itu atau air kemih itu terdiri dari berbagai zat yang ada. Nah, kalau yang normal itu adalah kurang lebihnya 90%-nya adalah air. Ciri-ciri urin normal ini rata-rata dalam satu hari adalah sekitar 1-2 liter, nanti tergantung dari intake cairan yang masuk. Warnanya bening, oranye tanpa ada endapan, baunya biasanya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata adalah 6. Ini kalau kita lihat untuk yang urin normal. Ini miksi, proses miksi di dalam kandung kemih itu ternyata itu akan terjadi apabila ataupun dimulai bila telah tertimbun sekitar 170 sampai 230 ml urin. Jadi ketika inilah nantinya kandung kemih itu mulai terisi agak penuh. Dari terisi agak penuh inilah nantinya akan mempengaruhi terhadap refleks saraf yang ada, pusat saraf, sistem saraf simpatis, sistem saraf parasimpatis ini akan bekerja sampai dengan nantinya di dalam kandung kemih itu terisi penuh balonnya ya. Kalau kandung kemih kan istilahnya seperti kayak balon. Kalau terisi semakin banyak itu nanti akan mengembang. Nah, kalau sudah sekitar 300 sampai 400 inilah nantinya seseorang itu akan mulai proses berkemih. Ini kalau kita lihat untuk komponen ataupun komposisi daripada
ya zat-zat yang ada di dalam air kencing, ada air, protein, natrium, klor, kemudian hidrokarbon, glukosa, urea, terus kalsium, asam urat, kreatinin. Ini dimana nantinya zat-zat inilah yang bisa terfiltrasi, terreabsorpsi dan nantinya dikeluarkan melalui urin. Ini kita bisa lihat. Jadi dari zat-zat yang ada inilah nantinya diharapkan kita juga akan bisa memilah mana makanan-makanan yang mengandung mungkin urea, kalsium, asam urat, kreatinin dan sebagainya, supaya nantinya di dalam tubuh kita juga bisa terfiltrasi, terabsorpsi dengan baik. Jangan kita itu makan, minum adalah yang banyak mengandung misalkan aja adalah asam urat atau mungkin ada di sini misalkan aja adalah yang kecil termasuk ke dalam urinnya adalah misalkan mengandung klor dan sebagainya ya. Ini kalau kita terus-menerus tidak dikendalikan, yang ada adanya penimbunan di dalam tubuh kita. Nah, ini proses reabsorpsi di dalam tubuh distalis ini akan dipengaruhi oleh berbagai zat-zat yang ada. Dari proses yang ada ternyata untuk reabsorpsi air adalah sekitar 10-15%. Kemudian nantinya di akhir tubulus distalis akan terjadi 90-90% ion dan air itu terserap di dalam tubuh. Luar biasa ya. Jadi kecil sekali yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi intinya kalau yang dimakan, diminum oleh tubuh kita adalah sehat, maka yang ada di dalam tubuh kita yang diedarkan adalah zat-zat yang sehat. Tetapi kalau yang dimakan, diminum di dalam tubuh kita adalah termasuk zat-zat yang kurang sehat atau mungkin mengandung racun, bahkan racun ya. Ini contohnya yang kadar alkoholnya tinggi, kemudian ya macam-macam zat yang mengandung asam uratnya tinggi, itu sebenarnya akan menjadikan racun di dalam tubuh kita. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjaga supaya makanan yang ada di dalam tubuh kita itu bisa makan dengan baik, sehingga antara 90-95% kita ingat bahwa makanan dan minuman yang ada di dalam tubuh kita itu akan terserap di dalam tubuh kita. Intinya kalau kita makan dan minum makanan yang sehat, maka tubuh kita akan sehat. Tetapi kalau kita makan dan minum makanan yang kurang sehat, kemungkinan tubuh kita juga akan mengalami suatu kerusakan atau penyakit. Demikianlah untuk mata kuliah pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bu Aris sampaikan itu bisa bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan, kesalahannya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.